Keluarnya ada tanggalnya. Jadi saya terimanya tadi. Oh, tadi. Saya terima tadi dari Nikita langsung, dia kirim ke saya. Nah, nanti kan surat itu memang ditujukan kepada Nikita, ditujukan kepada terlapor, ditujukan kepada tembusan ya. Kepala Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi suratnya ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Seperti itu. Bang, keluarnya surat Persiapan itu dari berarti Niki sendiri seperti apa, Bang? pasca gelar perkara, Bang ya? Ya, semua harus gelar perkara dulu. Setelah gelar perkara ditemukan adanya peristiwa pidana, makanya dikeluarkan surat pemberitahuan. Pemberitahuan dimulainya penyidikan, di mana surat tersebut menurut KUHAP memang harus disampaikan kepada jaksa. Bang, artinya belum. Persiapan dari Niki sendiri seperti apa, Bang? Kalau Niki sih ya tidak ada masalah, dia kan yang mengetahui peristiwa ini. Dan dia harus akhirnya bertemu dengan Laura gimana, Bang? Ya, nanti dia kalau mau bertemu kan ibu sama anak, nggak ada masalah. Bang, artinya tidak lama lagi status tersangka akan diberikan kepada. Itu prosesnya tanyakan ke Dia bukan. penyidik dan Ibu Humas yang bisa jawab. Yang saya hanya menyampaikan informasi yang terbaru hari ini. Sekitar tadi sore saya setelah pulang dari pengadilan agama, saya dapat surat diberitahukan sama Nikita Mirzani, Bang, saya sudah dapat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Seperti itu. Bang, artinya pengaruhnya ini seberapa besar, Bang, dengan adanya surat SPDP ini, Bang? Ya, SPDP ini kan berarti sudah sah dimulainya penyidikan. Kalau penyidikan sudah sah, makanya proses lebih lanjut itu adalah memeriksa semua saksi. Yang dulu diperiksa, dimintain keterangan, bahasanya BAI ya, berita acara interogasi. Setelah itu, untuk yang berikutnya, prosesnya adalah memanggil mereka untuk diperiksa sebagai saksi. Berarti Fadil dan Nikita termasuk yang akan diperiksa, Bang? Semua akan diperiksa, termasuk pelapor, terlapor, dan saksi-saksi. Berapa saksi dan siapa aja? Jumlahnya saya tidak tahu, yang jelas 8 mungkin. Bang, di SPDP itu tercantum nggak kapan kedua belah pihak akan diperiksa, Bang? Nggak ada, itu beda. SPDP SPDP hanya menceritakan bahwa proses terkait dengan laporan tindak pidana kejahatan terhadap anak, maka prosesnya sudah memasuki proses penyidikan, sehingga sesuai dengan KUHAP harus diberitahukan kepada jaksa, namanya surat pemberitahuan. Dimulainya penyidikan, namanya SPDP. Bang, SPDP kasus ini keluar atas karena visum kemarin juga sudah lengkap, sigit seperti itu gak sih, Bang? Ya, itu bagian dari yang tidak terpisahkan, karena proses itu sesuai dengan hukum, alat bukti terdiri dari saksi, bukti tertulis, termasuk pendapat ahli, petunjuk, baru tersangka. Nah, dari sekian alat bukti itu kan saksi sudah ada, bukti surat, salah satunya ada beberapa surat termasuk pendapat ahli. Ada sendiri, visum adalah bagian dari proses yang bisa dikategorikan sebagai bukti surat. Bang, saksi kan awalnya 11. Pasti menerima juga, tapi saya kan tidak tahu. Tapi saya hanya melihat karena kita menerima, berarti yang dilaporkan juga menerima, itu pasti. Karena kan itu dari penyidik menyampaikan surat itu. SPDP ini dikeluarkan ketika minimal 2 alat bukti itu sudah terpenuhi gitu. Itu untuk menetapkan tersangka. Beda lagi. Dan nanti akan proses ke sana ketika Ya. itu memang. Jadi minimal 2 alat bukti itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, di mana untuk memberikan tafsir terhadap KUHAP, untuk menentukan seseorang itu menetapkan seseorang menjadi tersangka itu harus minimal 2 alat bukti. Jadi kalau alat buktinya baru 1 tidak bisa. Jadi minimal 2 alat bukti. Nah, kalau begitu harus kembali lagi apa yang dimaksud dengan alat bukti. Nah, alat bukti itu terdiri dari surat, terdiri dari mohon maaf, yang pertama itu saksi, baru petunjuk, baru surat, baru pendapat ahli, ya, baru keterangan terlapor. Itu dari 5 alat bukti. Kalau urutannya yang pasti, yang jelas, yang pertama itu surat, mohon maaf, yang pertama itu saksi, baru surat, ya, baru petunjuk,
baru pendapat ahli, baru keterangan terlapor atau kita fokus kepada saksi kami yang kami ajukan, termasuk bukti-bukti, termasuk visum, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan. Kenapa? Kan dia ngakuin sudah. Ya udah, itu menjadi pengakuannya dia. Tapi kan kita tidak mau berpedoman dari sana. Saya mengajukan saksi kami ada. Pengajuan Saksi-saksi yang tahu peristiwa kejadian, saya pikir semuanya pasti siap lahir batin karena tidak ada yang perlu disampaikan. Dia tahu, ditanya kejadian di mana dia mengalami kejadian, ya dia pasti dia bisa menceritakan peristiwa itu tanpa ada beban karena dia tahu. Kecuali dia nggak tahu terus kita ajukan sebagai saksi, ya itu nanti pasti kelihatan kalau diperiksa. Bang, artinya kalau sudah ada SPDP, artinya Ini kan berarti kan peristiwa pidananya ada. Jadi kalau sudah ada peristiwa pidana kan tinggal dicari siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya peristiwa pidana ini. Yang jelas hanya Nikita yang saya dampingi besok. Ya, Mas, saksi udah diperiksa semua belum sih bang? Kalau sudah, apakah diperiksa ulang lagi apa gimana bang? Ya Dari pihak otomatis Niki, Bang. kalau dimintain keterangan kan sudah semua. Ada semua ya? Yang dimintain keterangan, jadi interogasi lah ya, PAI ya, kita acara interogasi sudah. Semua ya? Nah, berarti kalau sudah penyidikan kan semua orang yang diperiksa pada saat itu atau yang sudah dimintai keterangan atau sudah dilakukan interogasi akan diperiksa kembali sebagai saksi. Termasuk saksi ahli bang ya? Termasuk Termasuk saksi ya? semua. Bang, untuk saksinya sendiri bang, Saya sampaikan. Kalau saya sampaikan kan ngapain juga? Itu kan rahasia perlindungan, nggak boleh. Doain saja. Awal bulan bang. Enggak minggu ini. Ya minggu ini kan awal bulan. Awal bulan. Biar penonton tahu bang. sendiri seperti apa bang? lebih masuk. Biar penonton tahu. Kesiapan klien abang untuk besok dipanggil. Gimana bang? Udah tadi. Maksudnya Udah. dong. Dia juga biar penonton ini. Oh. Apa ini banyak penonton ya? Mau Iya, nanya? banyak bang. Iya banyak Iya. yang nanya tuh kesiapannya gimana besok, apa dia akan datang atau misalnya datang ya? Jangan tanya kesiapan perkara, kesiapan dia datang. Ini kita pasti datang siang. Agendanya jam? Siang. Tungguin Iya, dulu. jam berapa? Jam siang. Siang kan banyak bang, jam Ya 12, sudah, 1. iya jam siang. Kita kalau ngomong jam 1 2. datang jam 2, kita dibilang bohong. Ini agendanya jam berapa? Jam siang. Ya, agendanya siang pemirsa. Iya, siang. Sudah Jadi, siap kabar dengan kalau saya bilang jam 1, nanti datangnya jam 12, berarti kita nggak benar. Kita bilang jam 1, datang jam 2, kita nggak benar. Jadi jam siang. Oke. Sebenarnya sih. apakah nih kita sudah Pagi siap nggak dengan mungkin berarti ya bang, pagi nggak mungkin. Bang, Jam apa siang. nih kita sudah siap Kalau siang kan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pihak penyidik bang? Hah? Sudah siap menjawab bang? Nggak boleh saya jelaskan. Titipan pertanyaan. Apa pertanyaannya sudah jadi apa ya? Dijawab. Rizky? Iya. Nggak boleh. Nggak Kan boleh. ada di sana. Nggak boleh penonton. Ada di Polda, saya di Polres. Yang di Polda nanti pas saya di Polda. Nggak ada, saya langsung ke sini. Saya tadi dari Yang visum itu ahli, visum itu saksi ahli juga bukan sih? Bisa dikatakan tergantung. Dia sebetulnya kan ahli di bidang sesuatu tertentu lah ya. Jadi apa yang dihasilkan itu pasti diperiksa. Dia harus menjelaskan apa yang dia tulis. karena kuncinya kasus ini kan hasil visum salah satunya bang. Visum. Bang, kalau minta Iya bang, kita damai. Kita misalkan. damai. Bang RJ bang. RJ lah katakan seperti itu. mohon lah sampai berlutut. Saya dengar RJ itu tidak berlaku kalau untuk kasus SAR. Benar nggak? RJ itu intisarinya biar semua paham, mengembalikan dalam keadaan semula korban. Oke, berarti intisarinya dari perkara ini adalah biasanya terkait dengan harta, mengembalikan menjadi keadaan semula. Misalnya seseorang ditipu 5 miliar, dikembalikan uangnya 5 miliar, berarti dalam keadaan semula. Terkait dengan perkara ini, di mana terjadi kejahatan, tindak pidana, dugaan kejahatan terhadap anak, bagaimana mengembalikannya? Kalau operasi bang, kita operasi setelahnya. Hah? Kalau operasi gitu bang. Apanya yang dioperasi? Iya misalnya ini hal-hal yang itu jadi permasalahannya. Hah? Oh, yang informasinya. Nggak bisa mengembalikan Nggak ya? normal. Kira-kira Tetap nggak bisa. Kalau nggak sempurna sih. kan pasalnya itu mengembalikan dalam keadaan sempurna. Yang kedua, yang paling penting, bukan itu saja,
kedua belah pihak sepakat. Jadi pihak polisi tidak punya hak untuk melakukan RJ tanpa ada keinginan kedua belah pihak dan kesepakatan. Jadi kasus ini mustahil. Mau nangis, mau apa, tidak berlaku. Karena kita sudah memutuskan proses jalan terus. Oke, dengan kata lain kita sama ya bang ya. Bukan menutup rapat, sudah ditutup rapat, dikunci, kuncinya dibuang, sudah nggak bisa dibuka. Kecuali nggak ada ya. Nggak ada kecuali Nggak ada kecuali. Bisa didobrak. Nggak ada kecuali. Nggak ada kecuali. Oke bang, thank you bang.